Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Maulana Afri, NIM 19060096 dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang upaya minimum kritis Leibenstein. Yang pertama, Profesor Harvey Leibenstein mengajukan tesis bahwa negara terbelakang dicekam oleh lintaran stan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebutuhan ini adalah upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapitanya pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan dapat dipertahankan. Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Goncangan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita, sementara rangsangan cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Leibenstein didasarkan kepada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan nasional menggambarkan laju pendapatan per kapita yang membuat laju pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan. Kurva P menunjukkan pertumbuhan penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapitanya. Dalam ekonomi terbelakang, ada pengaruh tertentu yang bersifat anti perubahan yang cenderung menekan pendapatan per kapita, antara lain adalah A. Kegiatan usaha zero sum yang ditunjukkan untuk mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi yang ada melalui pembatasan peluang ekonomi yang memiliki potensi berkembang. Yang B. Tindakan konservatif pada buruh yang terorganisir maupun yang tidak ditunjukkan untuk menentang perubahan. Yang C. Perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan klasik dan gagasan lama. Yang D. Kenaikan pengeluaran konsumsi mewah, pribadi atau publik yang pada dasarnya tidak produktif, yang menggunakan sumber yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk akumulasi modal. Yang E. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan buruh yang ditimbulkan yang dengan hal-hal tetap sama mempunyai pengaruh menipiskan modal yang tersedia per kapita. Yang terakhir, rasio modal output yang tinggi. Kelemahan dari teori yang di atas tadi, yang pertama adalah laju pertumbuhannya atau laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Teori ini didasarkan kepada asumsi laju pertumbuhan penduduk adalah bunga yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai suatu titik. Tapi melewati titik itu, ia merupakan fungsi yang semakin menurun dari yang disebut belakangan. Yang kedua, penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapitanya. Tingkat kelahiran yang turun tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan pendapatan per kapita. Pada tingkat minimum kritis yang lampau, laju pertumbuhannya seperti yang diramalkan Leibenstein. Ini didasarkan pada pengalaman negara barat yang telah maju serta Jepang. Tetapi di negara terbelakang ini bersifat sosio-budaya. Yang diperlukan ialah perubahan sikap, perubahan pemahaman, perubahan pendidikan dan lembaga sosial dan bahkan persepsi intelektual tertentu. Yang ketiga, mengabaikan usaha pemerintah untuk turunkan tingkat kelahiran. Leibenstein abaikan tindakan pemerintah dalam turunkan tingkat kesuburan, seperti Jepang yang menunjukkan negara terbelakang tak dapat menunggu saat pendapatan per kapita naik di atas minimum kritis sehingga tingkat kelahiran dapat turun dengan sendirinya. Yang keempat, tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas.
Jika suatu negara lewati hambatan penduduk 3%, dengan tingkat laju pertumbuhan pendapatan di atas itu, Liebenstein mengatakan jika ekonomi telah capai tingkat pendapatan per kapita seperti di Gambaria masuki garis pengembangan tiada akhir. Tapi Mian pertanyakan hal ini dikarenakan ada kemungkinan dijumpai kasus diaman di mana kegagalan lepas landas terjadi saat suatu negara berhasil naikkan rasio tabungan dan investasi di atas 10% sampai 12% dan tingkat pertumbuhan pendapatan totalnya 3%. Yang kelima, mengabaikan unsur waktu. Teori ini luput perhatian unsur waktu yang diperlukan bagi upaya berkesinambungan saat perubahan fundamental struktur produktif dan kelembagaan harus terjadi untuk menjamin berhasilnya lepas landas. Mungkin hanya itu penjelasan saya pada kali ini. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.